Pak Indra, kan yang menarik juga sebelum kasus Berita ada kasus walaupun belum sampai di pengadilan Bibi Chandra misalnya. Begitu ternyata sebagian kalangan melihat bahwa sebenarnya ini tidak terlepas dari dorongan masyarakat sehingga endingnya bisa seperti kemarin. Pak Bibi Chandra lepas gitu ya tanpa ada hal-hal yang masuk sampai ke pengadilan gitu atas kebijakan-kebijakan tertentu. Nah, kalau Bapak melihat apakah sebenarnya budaya hukum kita menuju ke arah yang lebih baik atau sebenarnya ini menuju ke arah yang kurang tepat misalnya, atau sebenarnya ini sangat baik karena lembaga pengadilan kita suatu saat akan diisi oleh orang-orang yang juga berpihak kepada masyarakat, tidak ansih terhadap teks hukumnya itu sendiri. Karena menurut Bapak ini kita sudah di jalan yang tepat, walaupun belum ideal atau sempurna pastinya, tetapi ataukah ini belum di jalan yang tepat kalau menurut Bapak? Kalau dilihat dari hukum pidana, Bibi Chandra kan sudah ditahan. Berarti penyidik itu sangat yakin setiap orang ditahan itu sangat yakin bahwa dia sudah melakukan tindakan pidana, terbukti, gitu. Karena orang itu ditahan itu satu, tidak menghilangkan alat bukti, tidak melarikan diri, tidak berbuat pidana baru. Nah, ini satu question mark, satu hukum pidana, orang yang tadi disangkakan melakukan tindakan pidana sudah ditahan. Ya. Setelah by pressure moral force masyarakat, penyidik ini mengalah. Ini yang perlu dipertanyakan. Kalau kita menegakkan hukum, penyidik ini harus disidik lagi. Why? Kenapa kau lakukan itu? Karena penyidik itu dia punya ranah privasi sendiri. Nah, Kapolri sendiri nggak boleh intervensi pada penyidik. Itu kita bicara hukum. Tapi ini yang terjadi adalah Bibi Chandranya dilepas, Susno Ajinya diberhentikan, dinonaktifkan dari jabatan Polresri yang sebelumnya getol. Ini yang perlu, kalau saya lihat satu kemunduran. Seorang yang menyidik tentang hukum, panglima kita hukum. Siapapun yang pressure saya tidak akan mundur dengan keyakinan ilmu pengetahuan hukum plus nurani saya bahwa ini orang melakukan tindakan pidana yang merugikan bangsa dan negara. Saya apapun yang terjadi, langit runtuh pun saya tidak akan mundur. Itu prinsip. Nah, ini saya lihat penyidik tidak punya prinsip. Ini yang saya lihat satu kemunduran, bukan satu kemajuan. Ya, dan ke depan juga terlepas dari ada atau tidaknya skenario, tetapi kita secara makro kita bicara hukum. Ya, kita bicara hukum, kita bicara makro. Ya, baik, Bapak, kalau bicara hukum berarti memang ada plus minusnya gitu Pak ya. 2009 tahun yang penting, mudah-mudahan 2009 juga untuk hukum kita ke depan bisa tahun yang sangat syarat dengan pelajaran. Dan 2010 mudah-mudahan ada pencerahan gitu ya untuk lembaga-lembaga hukum kita. Karena dari pilar-pilar reformasi yang digulirkan 98, salah satu yang minim prestasi adalah bidang hukum kalau menurut teman-teman aktivis yang ada di lapangan. Karena misalnya kebebasan berpendapat dan yang lain-lain yang diusung itu relatif berhasil. Saya belum selesai. Silakan. Jaksa menyampaikan bahwa kita harus lihat dari sisi lain, sisi gerakan sosial masyarakat. Nah, kita sepakat bahwa kehidupan kita ini panglima hukum. Let's say kita beriman, hukum kita Al-Quran dan hadis. Nggak bisa ditawar. Saya must follow Al-Quran dan hadis. Maupun teman-teman kita yang agama lain ada Alkitabnya, itu follow. Tidak bisa ditukar. Itu sama dengan hukum. Jadi kalau itu melihat dari kena moral force, lihat dari masyarakat yang mana? Apa masyarakat di Facebook 1 million, we have 250 million people. Nah, itu harus perlu ditanyakan. Tapi anyway, ini ya kita biarkan, kita pendamkan 2009. Yang kita harapkan ke depan itu tidak lagi seperti itu. Nah, tidak bisa menangkap orang sembarangan, tahan orang sembarangan. Kayak diri saya juga, tahan orang sembarangan. Karena I have power. Saya gunakan institusi hukum untuk menangkap dan menahan orang tanpa proses. Itu juga nggak baik. Dan 2010 nggak ada lah mudah-mudahan kayak gitu ya Pak. Kita doakan. Ya, sekali lagi mudah-mudahan hukum kita akan lebih baik di 2010. Insya Allah. Amin. Bapak, sekarang saya ingin bicara ekonomi. Saya tahu Bapak juga pengusaha karena di depan mata kita
bukan di depan mata. Harusnya per 1 Januari ini sudah ada FTA, Free Trade Agreement, antara ASEAN dan China. Ya. Apa kabar dengan dunia usaha? Resah, gembira, atau seperti apa sebenarnya? Gini Mas, pemerintah kita itu melakukan deregulasi. Jadi ada deregulasi politik. Sorry, kita belum bicara karena itu ya. Oke. Deregulasi ekonomi. Oke. Deregulasi ekonomi itu kita hanya berada dalam frame tentang income negara, tax. Oke. Tidak ada deregulasi kegiatan yang real. Ya sebenarnya kalau kita bicara tax, pemerintah juga harus menggerakkan. Tax itu pajak maksudnya? Pajak, khawatir ya. Pajak, pajak. Okay. Kalau kita bicara pajak, deregulasi tentang pajak income negara, kita juga harus meregulasikan tentang kegiatan real di sektor real ekonomi. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Terus pemerintah membiarkan sendiri pilar pelaku ekonomi itu berjalan sendiri. Beda dengan negara-negara lain. I'm very sorry to say. Kalau negara lain, pemerintah, misalnya pengusaha Cina masuk ke Indonesia, itu pemerintah juga ikut masuk, lobbying dengan pemerintah kita. Sehingga ada satu integrated yang berjalan antara paket gitu. Paket. Jadi sehingga nanti mereka pulang ke negaranya evaluasi lagi tentang deregulasi ekonomi yang terjadi di Indonesia ini. Nah, deregulasi ekonomi itu harus diimbangi dengan penegakan hukum. Nah, sekarang ini sektor ini kita nggak berjalan, makanya banyak pengangguran, banyak kebutuhan pokok yang naik, itu karena hanya deregulasi di sisi income pajak kita, tapi tidak meregulasi kegiatan. Saya kasih contoh aja, kenapa ada urbanisasi dari desa ke kota? Why? Karena di desa itu tidak ada satu kegiatan ekonomi yang real. Gulanya ada di kota, yang realnya ada di kota. Iya, proses itu juga. Nah, bahan bakunya ada di daerah, di desa. Yang sebenarnya di desa ini harus dibangun industri sehingga menghilangkan high cost transportation. Itu. Nah, ini yang harus kita lakukan dari ekonomi yang real, bukan hanya tentang income negara, fiskal dan sebagainya. Terus fiskal itu harus ada semacam insentif fiskal, bebas fiskal, let's say Kalimantan, Papua, NTT, di mana daerah-daerah yang tertinggal ini diberi insentif kepada pelaku ekonomi untuk masuk, tapi dia diberi bebas fiskal. Bukan hanya insentif apa saja. Nah, terus transportation itu juga daripada kita memberikan satu subsidi, subsidi listrik, subsidi ini, diberi subsidi transportation untuk daerah-daerah isolasi, tapi transportation subsidi untuk ekspor. Contoh Papua. Barang dari Papua itu kita masuk Surabaya. Dari Surabaya masuk Singapura, Singapura baru kirim lagi ke Port Moresby. Lihat the problem. Kita ada transportation subsidi kapal penumpang dari Jakarta to Papua. Why nggak transportation subsidi dari Jayapura ke Port Moresby directly? Membuka daerah isolasi ekspor sehingga menghilangkan high cost transportation, sehingga hidup tuh Papua. Dari Papua langsung direct ke Australia. We must trust each other. Seberapa besar, Pak, kalau memang kita harus investasi di bagian itu? Nggak besar, Mas. Nggak besar. Kita cuma menyediakan infrastruktur laut, transportation kapal. Bisa lah kita ngelakuin we can do that. Asal kita mau dan fokus. Mau dan fokus. Jadi sehingga di ekonomi itu tidak tergantung di Jawa saja. Jadi heavy Jawa ini. Nggak mampu dia mikul dinamika kehidupan ekonomi, sehingga akan terjadi gejolak sosial. Itu yang kita khawatirkan. Ya. Dan sebenarnya kan salah satu yang menarik untuk disimak, salah satu yang disoroti oleh Presiden kan, betapa dalam waktu dekat salah satu masalah utama yang harus dipangkas transportasi tadi ya. Mudah-mudahan ini salah satu juga kayak Ambon, itu kan cukup jauh, Mas. Ambon, kehidupan NTT itu harus ada integrated market. Dari NTT itu bawa barang ke Ambon, ini nggak ada transportation antara Ambon dengan
NTT untuk kargo. Sehingga antara daerah-daerah ini semua sentral di Jawa, sehingga high cost, Mas. Sehingga high cost income generating tidak bisa terbangun di wilayah itu. Ya. Jadi high cost transportation jatuhnya high cost ekonomi. Akhirnya kita nggak bisa compete karena harga di transportasinya aja mahal. Bapak sebenarnya masih banyak yang harus dibahas, tapi sayang sekali waktunya habis, Bapak. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa diskusi. Mudah-mudahan FTA ke depan juga jadi berkah gitu ya. Kita juga bisa ekspansi, tidak hanya market kita yang dibanjiri oleh produk asing, tetapi kita juga bisa paling tidak jadi tuan rumah di negeri sendiri. Pak, mohon maaf waktunya singkat. Selamat tahun baru, terima kasih Bapak. Selamat tahun baru juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara, demikian tadi sesi dialog kami dengan Bapak Indra Hasan. Beliau adalah Ketua Umum dari Gerakan Membangun Tanah Air atau GEMTA. Kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain.